Islah Bahrawi akhirnya meledak. Beliau terang-terangan sebut pemimpin kita sekarang sudah masuk fase demensia alias pikun. Ini kritik paling berani atau justru ancaman nyata buat negara? Cek faktanya. Jadi kalau menurut saya, Prabowo ini demensia. Dia sudah pikun. Jadi sama seperti halnya perang Iran melawan Amerika. Yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Ya dengan segala hormat harus saya katakan begini, karena memang kita kan diajarkan oleh buku-buku Fukuyama, The Origin of Political Order. Kalau kita bicara tentang teror, ini mohon maaf saya tidak menjebak teman-teman untuk makar, enggak. Tapi memang kalau kita bicara tentang konsepnya Fukuyama, kalau kita tahu kepala Bais mundur atas teror kepada Andri Yunus dan seterusnya, kalau kita bicara tentang the origin of political order, ya seharusnya memang political order itu the originnya adalah presiden sendiri. Orang menjadi berani untuk meneror rakyatnya, ya dia karena merasa sami'na wa ata'na dengan presidennya. Dia merasa didukung, dia merasa mendapatkan ruang. Ya hari ini kan memang negara ini dikepung oleh tentaranya sendiri. Sama seperti Kopdes, mobil yang diimpor dari India dan seterusnya, ini kan tentara semua. Belum lagi polisi yang disuruh tanam jagung yang pura-pura berhasil panennya padahal gagal semua. Belum lagi dapur-dapur MBG yang dilakukan oleh polisi yang tidak minta anggaran dari negara. Dari mana anggarannya? Jangan-jangan dia meres rakyat. Jangan-jangan dia melindungi illegal mining. Kan kita nggak tahu. Saya terus terang bisa saja mengkritik siapa saja, meskipun saya sempat jadi tenaga ahli di Mabes Polri yang pada akhirnya memang dicopot gara-gara dukung Pak Mahfud di Pilpres. Saya kira ini kemudian menjadi resiko-resiko yang saya sejak dulu memang kritis juga kepada polisi. Saya kira memang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, guru-guru saya semua yang ada di sini, Mas Sukidi, ada Mas Ri, ada Bang Ferry, ada Romo Setio. Saya memang sangat kencang ketika berbicara tentang Prabowo ini. Saya izin ke Pak Mahfud. Abah, saya manggil Abah ke Pak Mahfud. Hari-hari saya bersama Pak Mahfud di MMD Inisiatif. Saya bilang, Abah saya harus bicara kencang soal Prabowo. Ini nggak bisa didiamkan begitu. Kata Pak Mahfud, ya memang kalau mau didengar ya harus kencang katanya. Lalu saya minta, karena saya punya segmen di platformnya Pak Mahfud Terus Terang Media, acaranya namanya Berani, berbicara dengan hati nurani. Saya teriak-teriak di situ. Ya mumpung belum punya penyakit hipertensi di situ saya gas terus. Dan berikutnya saya gas. Ini ada 2 konten lagi, saya lebih ngegas lagi. Saya minta Prabowo turun malah. Ini ya mudah-mudahan berani aja itu platformnya Pak Mahfud menayangkan ini. Karena memang tidak ada pilihan lain.